China yang cari gara-gara di Natuna Utara nampaknya harus berpikir ulang dengan respon Indonesia. Indonesia sekali lagi menegaskan bahwa wilayah di sana merupakan kedaulatannya, bukan milik China. Segala jenis gangguan yang mengancam keselamatan NKRI baik dari internal maupun eksternal akan ditendang keras militer Indonesia meski si pengganggu itu China sekalipun. Memang Indonesia kalah dalam segi militer dibanding China. China harus tahu bahwa militer Indonesia tak segan maju bertempur demi mempertahankan Natuna Utara. Militer Indonesia sudah berjanji menjaga kedaulatan negara termasuk di Natuna Utara walau lawannya China. Untuk itu Indonesia menghadirkan kekuatan militer di Natuna Utara sebagai tanggapan apabila China macam-macam di sana. Penempatan kekuatan militer memberikan dampak instan bagi Indonesia. Sebab dengan adanya kapal perang Indonesia di Natuna Utara akan memberikan penegasan kepada China bahwa wilayah itu milik NKRI. Kondisi seperti ini penting bagi Indonesia untuk mementahkan klaim Nine Dash Line China. Namun masalah yang menghinggapi Indonesia dalam operasi ini cuma satu, pendanaan. Seperti diketahui dalam satu hari berpatroli, kapal perang Indonesia bisa menenggak solar ratusan liter. Ambil contoh sebuah fregat sepanjang 100 meter beroperasi penuh dalam sehari memakan biaya senilai 900 juta rupiah. Sedangkan Indonesia setidaknya membutuhkan 15 kapal perang baik dari kelas KCR, korvet hingga fregat berpatroli di seluruh penjuru negeri. Bisa dibayangkan berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk memberangkatkan kapal patrolinya termasuk ke Natuna Utara. Sementara China tak punya kendala soal kekurangan dolar. China sangat memperhatikan anggaran pertahanannya. Mau bandingkan dengan Indonesia, Indonesia perlu militer yang kekuatannya mendekati China. Bila ada yang merasa modernisasi militer Indonesia tidak perlu dan menganggap cuma buang-buang anggaran, maka patut dicurigai pihak-pihak tersebut calon pengkhianat bangsa. Apalagi berkata lebih baik dibelikan vaksin COVID-19 daripada jet tempur, sempit sekali pemikiran pihak-pihak yang tak tahu menahu pertahanan bicara soal perangkat keras militer. Ingat, militer China tak mempan ditembak dengan vaksin COVID-19. Indonesia juga sudah memperkuat Natuna untuk melawan China. Analis pertahanan Rizwan Rahmat menjelaskan bila pengerasan Natuna menjadi pangkalan militer merupakan langkah tepat. Dan meskipun Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut China Selatan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara, Indonesia telah dengan cepat mengeraskan Natuna dengan instalasi militer. Termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal serbu amfibi dan fregat, dan pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi. Jelas Channel News Asia melaporkan pada tanggal 5 Mei tahun 2022. Hal ini sampai membuat dirinya takjub. Selama 5 tahun terakhir, saya belum pernah melihat sebuah pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna. Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan aset militer dan penjaga pantai oleh China ke perairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai bagian dari Zenya, jelas Rizwan. Karena dimiliterisasinya Natuna membuat China siaga. Walau militer Indonesia saat ini belum bisa menandingi mereka. Analis mengatakan bahwa Angkatan Laut Indonesia tidak akan menandingi Angkatan Laut China dalam pertempuran, meskipun bentrokan pertama tahun lalu hanya melibatkan kapal penjaga pantai China dan kapal patroli Kementerian Maritim Indonesia. Tidak mungkin Angkatan Laut kedua negara akan bentrok di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, menurut para analis. Tetapi postur militernya yang lebih agresif dan langkah-langkah lain mengenai Natuna tetap mengirimkan sinyal ke China, ungkap New York Times pada 10 September 2017. Natuna Utara memang akan dijaga sampai titik darah penghabisan oleh Indonesia dari ancaman China.